يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikatnya itu juga berselawat kepada Nabi dan memberi penghormatan salam kepada Nabi. Oleh karena itu, terusan ayat tersebut adalah memerintahkan kepada kita semua bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan berilah penghormatan salam kepada Nabi. Karena itu kita tidak boleh ragu-ragu tentang membaca selawat, baik sembunyi baik maupun dibaca dengan cara bersama-sama. Karena menurut keterangan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca salawat Nabi dimanapun saja berada, itu Allah menugaskan malaikat yang khusus mencatat bacaan salawat umatnya Nabi Muhammad. Dimanapun berada mereka membaca salawat akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga menyarankan, memberi peringatan kepada umat segenap umatnya. Man shalla alaika sholatan wahidatan a'tahullahu asra darajatin wa hatta asra sayyi'atin. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat satu kali, orang tersebut mendapatkan bingkisan khusus hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikaruniai 10 kebaikan dan dihadiahi lagi tambahan bonus dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihapus dari 10 kejahatan. Jadi kehebatan tentang baca selawat itu satu kali. Barang siapa yang membaca selawat satu kali saja, orang tersebut akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan dan dihapus dari 10 kejahatan. Dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca selawat pagi 10 kali, sore 10 kali, maka orang tersebut mendapatkan jaminan khusus besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan barang siapa, kata Rasulullah selanjutnya, yang membaca selawat setiap hari 500 kali, kata Rasulullah, orang tersebut dijamin tidak akan telat tentang rezekinya. Dan perkara kaya dan miskin itu adalah sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kemampuan usaha kita masing-masing. Namun yang disebut tidak akan telat rezekinya itu kalau kita diberi kecukupan, kita diberi sehat, masih bisa merasakan enak, bisa merasakan manis, bisa merasakan asin, bisa merasakan ikan laut, bisa merasakan ikan kambing dan sebagainya. Itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya kita memperbanyak baca selawat. Yang kedua, tadi disebutkan barang kata Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat setiap hari 500 kali, orang tersebut tidak akan telat rezekinya. Artinya itu, walaupun kita tidak kaya raya, walaupun kita dengan keadaan sederhana diberi kesehatan, kita mau beli bensin ada, mau beli pulsa ada, mau beli gula ada, mau beli garam ada. Ya ini kan semua menunjukkan bahwasanya kita diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maksudnya. Oleh karena itu mari kita sama-sama membaca selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Salatullah salamullah ala yasin hadin. Bapak ibu saudara-saudari, tolong nanti jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Apabila pengajian dimulai, mendengarkan tentang keterangan. Apabila pengajian dimulai, mendengarkan tentang sejarah. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi disebutkan bahwasannya tolong nanti jangan bicara sendiri apabila pengajian dimulai, mendengarkan tentang keterangan nanti. Dan apabila pengajian dimulai, mendengarkan tentang keterangan sejarah nanti. Oleh karena itu, gimana? Siap? Untuk mendengarkan, tidak akan berbicara sendiri. Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal an bakril ilmi tabiq wa lisanil qur'anil natiq أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور بتسبيحه ila akhir hadis. Tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama menuturkan atau menerangkan bahwasannya sebelum Allah Subhanahu wa taala melahirkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam kurang lebih disebutkan kurang 2000 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan yang dinamakan Nur Muhammad. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad itu adalah disebut Nabi yang pertama juga Nabi yang terakhir. Oleh karena itu selama ini banyak sekali umat Islam yang masih belum paham bahwasanya kenapa Nabi Muhammad itu disebut Nabi yang pertama. Karena sebelum Nabi Adam dilahirkan itu kurang 2000 tahun sudah Allah SWT sudah menciptakan Nur Muhammad. Pada waktu Nur Muhammad diciptakan oleh Allah SWT, Nur Muhammad tersebut saking kagumnya melihat dirinya diciptakan oleh Allah SWT, saking bagusnya, saking tampannya, Masya Allah luar biasa, diiringi dengan ketakutan, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karena itu kita tidak usah ragu-ragu, kita memperbanyak baca tasbih yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu adalah kalimat yang dibaca oleh Nur Muhammad pada waktu Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan Nabi Adam. Karena itu kita tidak usah ragu-ragu, kita usahakan apabila kita mempunyai kesulitan baik urusan dunia maupun akhirat, usahakan kita memperbanyak baca tasbih yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itulah yang disebut Nabi Muhammad, Nabi yang pertama juga Nabi yang terakhir. Disebut Nabi yang terakhir karena Nabi Muhammad itu lahirnya yang paling terakhir di antara para nabi. Dalam hadis yang kedua dituturkan atau disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sani an Atha ibn Yasar an Jabir akbar qala allamani bit-taurata illa sifran wahidan kana yahtimu wa yadhilu sunduq
Falamma mata bi fatahtu baidha bi nabi wa yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam ila akhir hadis. Tadi disebutkan bahwasannya dalam hadis yang kedua itu tadi bahasanya bahasa di Mekah sana, bahasa kita di daerah Indonesia ini ya, menerangkan bahwasanya pada waktu di zaman kitab Taurat ada seorang yang namanya Atok bin Yasar. Atok bin Yasar ini belajar kitab Taurat dari pertama sampai tamat. Adapun gurunya atau yang mengajarkan adalah orang tuanya sendiri. Namun Atok bin Yasar ini mempunyai kagum atau keheran-herannya karena ada satu lembar dari sejumlah kitab Taurat tersebut dari pertama sampai tamat itu ada satu lembar yang tidak diajarkan kepada Atok bin Yasar. Bahkan sama orang tuanya itu disimpan di dalam peti yang sangat kuat sekali. Setelah selang beberapa tahun, Atok bin Yasar ini orang tuanya yang mengajarkan kitab Taurat itu meninggal dunia. Setelah itu Atok bin Yasar berusaha membuka peti yang dikunci sangat rapat itu, ternyata berisi satu lembar dari kitab Taurat itu adalah menerangkan bahwasanya besok di akhir zaman itu ada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan seorang nabi yang bernama Muhammad. Beliau ini adalah nabi, menjadi pimpinannya para nabi dan membimbing para umatnya di dalam dunia dan akhirat. Beliau ini lahir di negeri Mekah dan sempat hijrah di negeri Madinah dan sempat menjadi kerajaan di negeri Sam. Itulah yang disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad pada waktu itu di dalam kitab Taurat itu saja sudah menerangkan bahwasanya besok di akhir zaman akan dilahirkan seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini lahir di negeri Mekah dan sempat hijrah di negeri Madinah. Itulah yang disebutkan dalam hadis yang kedua. Setelah itu disambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang membawa bukti, dibuktikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sungguh-sungguh telah datang di hadapan kalian seorang rasul atau seorang utusan yang sangat memprihatinkan kepada umatnya, sangat memikirkan, sangat belas kasihan terhadap umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang sangat memikirkan kepada umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sangat dipikirkan, yang sangat disayangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kehebatan dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah SAW lahir di negeri Mekah itu terjadi daerah yang tandus, namun setelah Rasulullah SAW lahir ternyata membawa berkah yang luar biasa. Tadinya yang buah-buahan, tanaman buah-buahan yang tidak bisa keluar buahnya, akhirnya bisa keluar buahnya karena barokahnya Nabi Muhammad lahir. Disitulah yang disebut barokahnya Nabi Muhammad SAW lahir membawa keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya di daerah negeri Mekah menjadi daerah yang subur makmur karena barokahnya Nabi Muhammad SAW
Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Oleh karena itu dengan kita barokahnya kita memperhatikan jangan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan diberi barokah seperti Allah memberi barokah pada waktu di negeri Mekah, pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, diberi kemurahan kesuburan oleh Allah Subhanahu